Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Dwi Purbawati MPD. Selamat pagi juga untuk teman-temanku. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muhammad Rosyid Ridho, 2. Rofi Udin, 3. Nanda Mustika Dewi. Kami akan mempresentasikan tugas Pancasila tentang pengertian etika Pancasila. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti watak kesusilaan atau data kebiasaan, dalam kurung custom. Istilah bahasa lain yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Macam-macam aliran etika. 1. Teologi. 2. Deontologi. 3. Hak. 4. Keutamaan. Yang pertama, teologi. Teologi berasal dari kata Yunani atau telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos perkataan. Teologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada waktu tertentu. Istilah teologi dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Teologi merupakan studi tentang gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Yang kedua, deontologi, berasal dari bahasa Yunani atau deon, yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang juga merupakan salah satu teori etika yang penting. Yang ketiga, hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teologi deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Dalam pemikiran dewasa ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Dan yang keempat, keutamaan. Orang tidak hanya melakukan tindakan baik yang baik, melainkan menjadi orang baik. Karena moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Hubungan antara etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat pendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Hakikat etika Pancasila. 1. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam pembukaan UUD 1945. 2. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menurut TAP MPRS nomor 20 atau MPRS 1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai yang berlaku di tanah air. Yang keempat, sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. 5. Dari sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan yang menjiwai setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. 6. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. B.
Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pancasila adalah sumber pokok dari segala hukum negara. Hukum itu bertujuan untuk mendapatkan suatu keadilan. Masalah apapun akan diselesaikan secara hukum. Dengan adanya Pancasila ini, untuk mengatasi segala macam problem bangsa diantaranya yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan yang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu. Maka kehidupan negara tersebut juga akan terancam bahaya. Banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami penyelewengan tindakan korupsi. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Di Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki oleh pejabat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang menggiurkan. Walaupun sudah didirikannya KPK untuk memberantas korupsi, hal itu tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Dalam Pancasila terdapat 5 sila, yang dimana sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. 1. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sifat ketuhanan yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak orang lain. 2. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak-hak orang secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. 3. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok, namun apabila salah satu dari mereka tertangkap, bisa berakibat memecah belah antar individu atau kelompok dengan saling menyalahkan. 4. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana korupsi yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan jelas telah mengkhianati amanah rakyat dengan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi, dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. 5. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah kemiskinan negara dan juga rakyat. Dari masalah sosial di atas, perlu disadari bahwa negara Indonesia masih jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Maka, masyarakat perlu mempelajari lebih dalam mengenai Pancasila supaya warga Indonesia bersatu dalam mencegah masalah sosial. Dalam kelima Pancasila tersebut, terdapat nilai-nilai yang perlu ditanam kepada masyarakat dapat melalui pendidikan Pancasila, sekolah, ataupun dengan yang lainnya. Dan Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengatasi segala macam problem bangsa negara Indonesia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.